Nah, selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Adik-adik, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih pelihara kita. Dan adik-adik harus tahu bahwa bukan hanya hari ini saja. Setiap hari, dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan dialah yang terbaik di setiap hari-hari hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita terlebih dahulu dengan doa. Dan yang berdoa hari ini untuk doa pembukaan adalah Saudara Timi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir. Dan ada Yesus amin. Halo semua, adik-adik masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan itu cinta kepada semua orang, baik yang sudah besar maupun anak-anak yang masih kecil, entah dia itu tinggi, dia itu pendek, semuanya dicintai oleh Tuhan. Sebab itu adik-adik tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kecewa, karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Big or Small. Yang di sofa boleh bangun berdiri ya. Kita jadi bersama ya. Semua dicintainya.
bisa. Adik-adik semua, nah hari ini, sekarang ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasang mata, telinga, dan hati adik-adik siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan supaya adik-adik bisa mengerti dan melakukannya. Nah saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan kita terlebih dahulu akan berdoa, dan doa kali ini akan dibawakan oleh Matthew. Tuhan Yesus, kau sudah sebaik kami kemarin sampai sekarang Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, kita berjumpa kembali ya di hari yang indah ini. Nah, hari ini kakak berkesempatan untuk membagikan cerita firman Tuhan yang bertema bertekun di dalam doa. Cerita ini dikutip dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8 adik-adik. Nah, Kak, mengapa sih kita tidak boleh mudah menyerah dalam berdoa? Nah, jawabannya agar doa kita ini dikabulkan oleh Tuhan adik-adik. Memang Tuhan ini mendengarkan semua doa kita, namun kadang Tuhan menunda untuk mengabulkannya, dan ada juga yang langsung dikabulkan adik-adik. Nah, hal ini terjadi karena belum tepat pada waktunya. Tuhan ingin itu dikabulkan tepat pada waktu kita membutuhkannya adik-adik, atau Tuhan punya rencana lain dalam penundaan itu adik-adik ya. Mungkin Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh dalam berdoa? Apakah kita cuma sekedar berdoa adik-adik? Nah, hari ini kakak akan memberikan contoh adik-adik di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Begini ceritanya. Di suatu kota
ada hakim yang tidak benar adik-adik. Hakim ini kejam, kemudian dia ini tidak memiliki kasih, dan dia tidak cinta sama Tuhan Yesus adik-adik. Dan juga di kota itu ada seorang ibu janda. Dia ini miskin, tidak memiliki siapa-siapa adik-adik. Nah, di suatu hari ibu ini mendatangi hakim itu adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Mengapa ibu ini mendatangi hakim ini adik-adik? Yuk kita lihat selanjutnya. Oh, ibu ini meminta tolong pada hakim itu untuk membela haknya adik-adik. Oh, ternyata ibu ini memiliki masalah. Mungkin karena dia tidak memiliki apa-apa, mungkin dia benar adik-adik, namun disalahkan oleh musuhnya adik-adik. Nah, kira-kira hakim ini mau menolong ibu ini tidak? Adik-adik sudah tahu kan tadi bahwa hakim ini apa? Kejam, kemudian tidak memiliki kasih, dan dia tidak cinta sama Tuhan Yesus. Jadi hakim ini mau menolong atau tidak adik-adik kira-kira? Ya, tidak. Hakim ini tidak mau menolong adik-adik ya. Dia berkata, kalau kamu tidak memiliki uang, jangan harap mau aku tolong. Wah, pasti sedih ya ibu ini adik-adik. Namun ibu ini gigih adik-adik. Pagi, siang, malam dia selalu mendatangi hakim itu adik-adik ya. Namun apa yang terjadi? Hakim ini terganggu adik-adik. Hakim ini risih. Hendaknya ibu ini kenapa kok tidak pagi, tidak siang, tidak malam, selalu kesini? Aku jadi risih. Aku tidak bisa melakukan aktivitasku. Akhirnya hakim ini mulai berpikir adik-adik, bagaimana ya cara bagaimana ibu ini tidak kembali lagi ke sini. Dia berpikir, kemudian dia teringat, oh, ibu ini kan dalam masalah. Oke deh, aku bantu ibu ini. Akhirnya hakim ini mau menolong ibu itu adik-adik. Dia menolong bukan karena kasih, bukan karena takut akan Tuhan, melainkan hakim ini menolong karena risih adik-adik. Nah, itu cerita yang kakak bisa bagikan kepada kalian adik-adik. Nah, hakim ini aja mau mengabulkan permintaan ibu ini. Bagaimana dengan Tuhan? Pasti jauh lebih bisa untuk mengabulkan doa kita adik-adik ya. Maka dari itu mulai sekarang kita harus bertekun di dalam doa agar doa kita dikabulkan adik-adik. Kak, aku nggak bisa berdoa, doaku tidak bisa panjang, gampang adik-adik. Adik-adik masih ingat firman yang dibawakan oleh tante ini, bahwa berdoa itu sama dengan halnya kita berbicara adik-adik kepada Tuhan. Kita samakan saja, kalau kita berdoa itu kita berbicara kepada orang tua kita adik-adik. Ini contohnya, kalau kita bangun tidur adik-adik, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan tidur yang nyenyak bagi kami Tuhan. Dan kami masih bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, itu contohnya gampang kan adik-adik. Nah, mulai sekarang kita harus bertekun ya dalam doa. Nah, kakak akan membagikan pesan buat kalian, yaitu dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan saja sudah mengatakan bahwa bertekunlah dalam doa. Berarti kita harus tekun ya dalam doa adik-adik. Yuk sekarang kita bertekun ya dalam doa. Oke. Nah, ini yang bisa kakak bagikan buat kalian adik-adik pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Lalu sebelumnya, mari kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat belajar betapa pentingnya bertekun di dalam doa. Dan hari ini kami tahu Tuhan, kami mengerti mengapa Engkau menunda untuk mengabulkan doa kami. Itu karena Tuhan,
menganggap bahwa belum tepat pada waktunya, atau Tuhan memiliki rencana lain dalam penundaan itu. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu, kasih sayangmu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa.